Sampean bawa pulang ayat ini. Kalau perlu rekaman ini nanti sampean sebarkan ke saudara-saudara, tidak peduli mereka non Islam, biar melek. Siapa tahu dapat hidayah dengan tulus. Sampean menyampaikan ke sana dengan niat tulus bahwa selama ini yang mereka sembah itu keliru, salah alamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu, benar-benar. Loh, ya apa? Ada la, ada qad. Benar-benar benar. Dia distempel kafir. Qalu, manakala mereka punya ideologi, punya keyakinan yang keliru, punya anggapan innallaha tsalithun tsalatsa. Allah adalah salah satu dari oknum yang tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Hadirin Bapak dan Saudara, sebagai ilustrasi pengantar, saya berikan pengantar dulu sebelum masuk materi utama. Pengantarnya pertama, saya barusan operasi mata katarak kanan dan kiri. Di meja operasi Pak Yusuf hanya 20 menit, tapi setelah operasi larangannya banyak. Selama setengah bulan saya tidak boleh rukuk dan sujud, saya tidak boleh kena air, saya tidak boleh kena debu, saya tidak boleh dehem watuk ngeden, saya tidak boleh tidur miring yang habis dioperasi. Ya, banyak larangan. Ngangkat 2 kilo tidak boleh. Subhanallah. Yang ketekuk jiwa saya adalah, ya, saya tidak boleh kena air, berarti selama setengah bulan tayamum. Saya tayamum. Oke, baik. Yang menarik, saya dari rumah sakit digawani obat tetes. Sehari disuruh netesi 5 kali. Apa itu tidak wudhu? Kelaker mata ini harus kena air, harus diuleni. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Termasuk orang kafir, kelaker mata ini harus diuleni. Kalau enggak kering, macet. Sementara Islam punya wudhu. Antara raup sama wudhu beda. Iya. Sampeyan tahu raup ya? What is raup? Ya raup. Bab saya ngomong beliaunya kan gak sepiro Jawa masalahnya. Faham tak gak raup itu? Raup kena air, wudu kena air. Tapi wudu ada nilai hubungan dengan. Oke ya, baik. Itu pengantar pertama. Saya ketekuk jiwa saya. Di sini hebatnya Islam itu. Subhanallah. Jadi mata ini kelakernya, orang yang operasi seperti saya itu ditanam lensa, ada tanam lensa baru, begitu. Nah itu harus kena air, ditetesi tadi itu, sehari 5 kali. 5 kalinya itu loh yang saya ketekuk jiwa saya itu. Subhanallah. Oke ya, baik. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua, hadirin, pengantar kedua, Anda dan saya sebagai umat Nabi Muhammad jangan ikut-ikutan akhlak para elit di negeri kita. Akhlak para elit di negeri kita, satu, sebelum jadi menteri, kalau buka acara salamnya hanya satu bahasa. Begitu diangkat menjadi menteri, kalangan elit itu salamnya menjadi 3 bahasa. Sing ngongkon 3 bahasa itu sopo?
Yang ada itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pun itu tidak masuk. Di mana Pak Yusuf selamat pagi sama assalamualaikum? Loh, selamat pagi buat yang buta masa roh kalau ini pagi sama malam. Makanya yang betul itu assalamualaikum. Dan itu sepanjang masa, tidak dibatasi pagi, sore, malam. Subhanallah, bimbingan Al-Quran begitu dahsyat dan luar biasa. Oke, ini masih pengantar, belum masuk materi utama, hanya mengantarkan. Oke, baik. Hadirin, jadi para elit tadi itu pakai salam 3 bahasa. Para elit, mohon maaf, sekarang masuk ke relung yang paling dalam. Masyarakat bawah ini kena pandemi, ngapunten, uripe montang manting. Tadi saya sempat diskusi sama beliaunya di sini, hidup itu ya Allah, ya. Betapa banyak orang sambat. Sementara ketika terjadi musibah pandemi, segelintir orang memanfaatkan peristiwa itu dengan dalih untuk penyelamatan, untuk keselamatan dan seterusnya. Oke lah kalau memang itu niatnya tulus. Tapi enggak. Jenengan tahu PCR yang sudah dilacak sama Aiman Metro TV itu. Kulaannya dari Tiongkok 60.000. Awal pandemi dijual 2 juta. Untuk yang pesawat. Rame protes turun 1,5 juta. Rame protes turun 1 juta. Rame protes turun 750. Rame protes turun 500. Notok rame protes turun 275. Ini nampaknya mau dihidupkan kembali. Allah Akbar. Dan yang punya laborat 2 menteri, Menko. Omai Rama bener, yang kaya semakin kaya, yang kismin semakin delosor. What is delosor? Nyungsep. Allahu Akbar. Derita rakyat begini rupa. Sementara, mohon maaf, pandemi segelintir orang dan rumah sakit memanfaatkan kekayaan. Ngedusi jenazah di rumah sakit itu harganya 5 juta. Allahu Akbar, subhanallah. Sementara mudin di kampung, dan bahkan banyak relawan yang saya dengar gratis karena demi untuk kemanusiaan. Subhanallah. Itu ya, baik. Pengantar terakhir, jangan ikut akhlak para elit ketika akhir Desember, 25 Desember, memberikan ucapan selamat. Tidak dibenarkan. Sama sekali tidak dibenarkan. Anda memberikan ucapan selamat, itu sama dengan setuju. Bagaimana kalau kepedok mereka, kalau ketemu mereka? Diam. Diam. Itu paling aman. Sudah diam. Kalau Anda memberikan ucapan, berarti Anda setuju. Bagaimana tidak ketemu tapi lewat WA, lewat SMS? Sami disami mawon. Podo. Karena di situ Anda nanti dituntut di sana untuk memberikan persetujuan. Sementara Tuhan yang di sana yang diberikan ucapan selamat, mohon maaf, Tuhan kok dituduh punya anak. Kalau punya anak itu berarti masih butuh. Syarat untuk menjadi Tuhan itu tidak punya apa-apa, tidak punya kepentingan, termasuk anak. Jelas? Iya. Di sana ada anak tok plus pendamping. Subhanallah. Habis anak plus pendamping, jadi tambah nemen. Iya. Ada guyonan. Kelak nanti awal Ramadan, 2 April sudah awal Ramadan menurut kalender Muhammadiyah. Sementara kalender Muhammadiyah insya Allah murah meriah, hanya 25.000. Sementara di sana itu di mana? Pakai dengke.
Bahasa Arabnya ru'yat, harganya 8 miliar. Dan itu dipertahankan mati-matian karena itu proyek. Di Gresik ada namanya Condrodipo untuk melihat di ketinggian itu. Ada. Saya kalau ngisi Gresik mesti dilipatkan di situ. Ini loh Ustadz yang dipakai untuk nanti ru'yat. Harganya 8M. Karena 2 kali ru'yat awal sama akhir Ramadan. Oke ya, baik. Sekarang masuk materi pelan-pelan. Tolong Mas Jatmiko ada yang membantu menerjemahkan. Oke? Diawali Al-Baqarah 21. Yes, diterjemahkan langsung. Pak Yusuf. Pak Yusuf ini jauh, capek dari Pari ini tadi. 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Manusia kapan? Manusia dulu, manusia sekarang maupun yang akan datang. Siapapun manusianya. Begitu. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kalian dan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh derajat takwa. Subhanallah. Sembah, ada yang nyembah, ada yang disembah. Syarat Allah yang kita sembah, syarat Allah yang kita sembah. Satu, tidak pernah nampak, tidak pernah kelihatan. Ghaib mutlak. Itu Allah. Sementara Tuhan baik, Tuhannya orang Jawa, Amerika maupun Eropa, Tuhan itu supaya cek sering nampak. Itu di channel untuk dukur itu. Nampak Tuhan itu. Nampak. Ada orang memberikan rumus karena Tuhan yang dicentelkan itu sakral. Tolong sekali waktu Anda berdakwah model soto ekstrim. Katakan itu paman Anda. Sekali waktu Anda ke sana. Sekali waktu mampir ke sana. Begitu paman Anda ke dalam ngambil minuman untuk keluar. Nah, saat itu Anda dodol dengan sapu. Biar jatuh. Kalau jatuh kan dia marah. Loh, Tuhan kok jatuh ya? Itu namanya yang sakral, diturunkan nilai sakralnya. Rumusnya desakralisasi. Ternyata jatuh tidak apa-apa itu. Malah tangannya potong ya tidak apa-apa. Padahal itu Tuhan. Allahu Akbar. Tapi Tuhan junior. Itu kan Tuhan junior. Yang senior tidak di situ. Itu junior. Oke, baik. Pak Yusuf, saya tanya, banyak mana Tuhannya wong Jawa sing gak santri sama Tuhannya orang Nasrani atau orang Yahudi? Yes, Pak Yusuf yang jawab. Banyak mana? Nasrani cuma 3. Tuhan Allah, Tuhan ya junior, Tuhan Bapa Allah itu, ya, Tuhan Anak, sama Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu perempuan. Boleh jadi dinisbatkan malaikat. Tuhannya orang Jawa. Nyai Loro Kidul, Perapatan, Gunung Kawi, Gunung Kidul, Mbak Sangkil, Mbak Bungkul. Mas Janetiko kalau di total swidak pitu. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Jelas? Ya. Itu semua hampir 2000% nampak. Manusia itu kalau tidak dibimbing oleh wahyu dari langit, itu suka kepada transenden yang disendenkan, yaitu sesuatu yang bisa dipakai untuk bersenden riang, itu yang nampak. Dan itu utama miliknya Yahudi. Dulu Arab jahiliyah punya Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza, itu semuanya nampak. Al-Hubal dan seterusnya, itu nampak semua, gede-gede. Iya. Kenapa sih Anda waktu umroh, waktu haji itu di
lampu hijau di lintasan sa'i itu disuruh lari ngincik itu. Karena di situ tempatnya Tuhan yang besar-besar itu. Supaya Anda cepat menghindar, lari ngincik semampumu. Tapi untuk bapak, ibu enggak. Subhanallah. Maunya ke sana. Filosofinya di sana. Karena di situ bertengger Tuhan-Tuhan yang dianggap raksasa. Sementara yang kecil-kecil nyentel di dinding Ka'bah sebanyak 360 itu kecil-kecil. Belum punya sertifikat ISO 2010. Hanya saja yang saya pelajari sekilas, Tuhan-Tuhan mereka ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, itu masing-masing punya peranan. Kalau mau pilkada ke Tuhan ini. Kalau bergendak ria, Tuhan ini. Kalau mau jualan nasi sama plus pulsa, Tuhan ini, urusan ekonomi. Itu sodok profesional, tapi tetap keliru. Sekarang kita enggak mau dodol pulsa cek rame ya Gunung Kawi. Mau bergendak ria ya Gunung Kawi. Tadi ya tetap Gunung Kawi ku tadi dianggap multi talenta. Kalau dulu lebih profesional, walaupun tetap keliru, tetap salah. Oke ya, baik. Ubudu syarat untuk sesembahan yang disembah satu, tidak boleh nampak. Namanya ghaib mutlak. Di mana letaknya Tuhan yang nampak sama yang tidak nampak? Kalau yang nampak harganya mahal. Kalau Borobudur itu Tuhan, sekarang Anda foto, berarti ke Terminal Bungurasi, numpak bis, baru ke Jogja, Jogja pindah lagi ke mana? Ke Magelang. Mahal harganya. Di sini ada Tuhan, kita rasakan. Foto dirasakan. Jadi tidak sampai di tempat itu. Udan-udan api nang Gunung Kawi, iya. Gunung Kawi itu jaraknya kurang 5 kilo itu keluknya, aromanya dupo itu sudah terasa. 2 kali saya ngecek di sana. Subhanallah. Ya. Aroma dupanya itu sudah begitu kuat sekali. Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi syarat penyembahan yang disembah tidak boleh nampak. Namanya ghaib mutlak. Yang kedua, yang disembah itu wajibul wujud. Keberadaannya, wujudnya wajib, sementara kita tidak wajib. Bisa ada, bisa tidak ada. Tapi kalau Allah ini harus ada. Subhanallah. Syarat yang ketiga untuk nyembah, begitu kita mendekat kepada Allah yang kita sembah, di situ kita memperoleh bentuk ketenangan. Sama nang nyalero kidul nanggone Gunung Kawi punya ketenangan apa? Mobil Cherry sing digorono urunan, ada udan-udanan, selip pisan, melbudok jurang. Loh, ya apa? Tambah gak selamat. Subhanallah. Di sini ada Allah. Kita rasakan. Iya, subhanallah. Pak Yusuf di tempat The Moro Sumpek dulu. The Moro Sumpek, oke? Baik. Di situ ada setan sekaligus ada Tuhan. Di dekat Ka'bah jaraknya 2 meter di Multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, di situ ada Allah sekaligus ada setan. Ada Tuhan, ada setan. Sekarang Ka'bah dulu, yang Ka'bah. Ustadz, ada Allah, ada. Sebab betapa orang habis umrah, habis haji pulang memperoleh nilai ketenangan semakin meningkat. Setannya di mana? Mohon maaf, jangan tersinggung. Setannya di mana? Di situ banyak orang keluyuran, perpaduan, maklar untuk nyium Hajar Aswad antara Madura sama Kalimantan Selatan. Serius ini, serius. Selalu 3 orang. Badannya ceking-ceking karena untuk nanti ngantarkan orang menuju ke Hajar Aswad. Begitu. Berapa harganya? Sekali mencium 500 real. Kalau dikuruskan hampir 2 juta. 3 orang itu. Yang satu buka jalan, yang
satu kanan dan kiri untuk ngusir supaya jalannya ke sana lancar. Subhanallah. Cewek juga ada, perempuan juga ada. Jadi di lentesan itu kita ditawari. Nyium Hajar Aswad begitu. Mereka nawari. Jelas ya? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi maklar mencium Hajar Aswad. Allah. Pak Rizal mana? Rizal. Daya, baik. Itu antara lain syarat untuk sesembahan. Syarat yang keempat, bahwa yang disembah itu pernah memberikan aturan, baik larangan maupun perintah. Nyai Loro Kidul tahu ngelarang apa? Tahu merintah apa Nyai Loro Kidul? Gak tahu merintah. Gak pernah melarang. Dan siapa sebenarnya Nyai Loro Kidul? Ada apa enggak? Enggak ada. Itu hanya black marketing, diciptakan oleh Mataram untuk nakut-nakuti supaya orang mau bayar pajak tepat pada waktunya. Itu black marketing. Subhanallah. Itu ya. Baik, sekarang ini pemerintah sedang gencar-gencarnya semua saobah saontek perbuatan manusia maunya dipajeki. Iya. Karena nilainya drop. Walaupun nilai drop, iso bangun Mandalika 1,1 triliun Mandalika. Ya, Mandalika itu harganya 1,1 T habis penghabisan untuk membangun itu. Tiket kemarin yang paling murah 800.000. Tiket yang paling mahal termasuk Gubernur Jawa Tengah itu 19 JT. Tiket yang VIP. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. 19 juta itu kok sego padang oleh pirang bungkus. Hadirin, ya. Masih menuju pengantar, pelan-pelan menuju ke materi utama. Yes, dilanjutkan 22. Sambung 22. Nggih. Silakan 22. Iya, tadi kan 21, sekarang 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamba bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dihasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu, agar kalian mencapai derajat takwa ketika beribadah kepada Tuhanmu. Siapakah Tuhanmu? Yaitu yang menjadikan kalian semua bumi ini sebagai hamparan. Artinya kita mudah untuk berjalan. Wassama abina'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, dengan air hujan itu tanah tumbuh berbagai macam aneka buah-buahan. Rizqal lakum, itu anugerah rizki dari Allah. Lakum, untuk kamu. Tapi kenapa pisang-pisang, melon segala macam dipakai untuk upacara sesajen? Itu lakum untuk kamu. Tolong dimakan sebagai anugerah rezeki dari Allah. Jangan dibuang ke danau, ya Allah. Oh ya Allah. Sesajen begitu rupa, aneka buah-buahan, ayam panggang, ya Allah. Tumpengnya diameternya sampai setinggi. Ya. Ono ayam panggang gawon rene, mari ngaji sak ngene ya dintekno no kene, ya. Atau nek perlu nek iki padha lara kabeh gak sepira doyan mangan ya digawa nang warung kono, iya. Rizqal lakum, itu anugerah rezeki dari Allah, diturunkan air hujan.
tumbuh beraneka. Begitu dipetik panen, kalian buang lagi ke laut, ke danau untuk sesajen. Hadirin, beratnya sesajen di mana? Ada dua. Satu mubadzir. Satu mubadzir. Orang yang suka pada amalan mubadzir, tabdzir, itu adalah kawan terbaik setan. Kawan akrabnya setan. Yang kedua syirik. Yang kedua syirik. Sampeyan bayangkan, ya, awal satu suro, satu Muharram, mulai Banyuwangi, Ambulu, Jember Selatan, Malang Selatan, Popo Trenggalek, Pacitan, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, semuanya tanpa kecuali. Itu yang pantai selatan. Yang punya danau, Danau Ngebel di Ponorogo, Danau Sarangan, apa itu? Ya, Telaga Sarangan, Magetan. Seluruh bupati ketika sesajen itu dilarungkan di tengah-tengah danau, dalilnya antara lain satu, untuk destinasi wisata. Tapi ini syirik. Mohon maaf ya, Anda lihat toh tidak boleh, karena itu proyek syirik. Proyek syirik. Yang kedua, kata mereka, yang kedua itu untuk kearifan lokal. Kearifan lokal. Loh, kearifan lokal di mana? Loh, itu kan segoy kena dipangani Pak Gadul. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Syirik. Subhanallah. Jelas ya? Allahu Akbar. Kepunden-punden, ke keramat-keramat yang tidak tahu jeluntrungnya. Ya, baik. Jadi di sini dipasang oleh Allah lakum, untuk kamu, bukan untuk sesajen, bukan untuk ki among sing momong sing mbau reksa perapatan, itu bukan. Fala taj'alu lillahi andada. Allah jangan dibikinkan tandingan. Marah. Allah jangan jadikan tandingan. Contoh, Mas Jatmiko, contoh kecil saja. Mas Jatmiko itu ngebel ustadz untuk Jumatan. Oke, baik. Konon ada berita, tapi belum jelas jeluntrungnya. Katanya ustadznya halangan. Maka Anda ngebel ustadz yang sebagai cadangan. Dan kebetulan bisa. Nah, kabar yang belum jeluntrung jelas tadi itu, ustadz itu ada di sini. Untuk Jumatan. Sing dipel Mas Jatmiko, ya teko. Lho wong loro iki padha gak enake sebab menjadi tandingan. Faham ya? Iya. Tidak mungkin khutbah 2 kali. Iya kan, sekali khutbah. Akhirnya dengan kearifan lokal, Mas Jatmiko ngomong bahwa yang satu ngimami, satu jadi khotib. Iya. Tapi karena ada 2 yang profesi sama, loh ini garakno tandingan itu. Contoh kecil, contoh sodokmu gak titik. Rasul punya istri lebih dari 1, itu rumahnya sendiri-sendiri. Nggak pernah ngumpul satu atap. Subhanallah. Subhanallah. Boleh jadi menghindari hal-hal yang jelas ya. Allahu Akbar. Seperti itu. Jangan Allah dijadikan tandingan, ditanding dengan apapun. Jangan. Gak nutut. Kulamu gak nutut. Allah ditandingi dengan Nyai Roro Kidul, Allah ditandingi dengan semacam-macam. Subhanallah, subhanallah. Kemarin saya ngisi di Pare, ada salah seorang parifai, mantan guru olahraga dan menciptakan voli dan juara terus di Pare itu. Iya. Beliau punya tinggalannya orang tua, punya
usaha untuk kafe plus kolam renang. Saya nginep di tempatnya beliau. Anyar Gres belum diresmikan. Belum diresmikan. Di mana, Gus? Di jalan ya menuju ke Rumah Sakit Fatimah itu jaraknya 1,5 km. Arah ke utara ke barat. Hadirin, yang menarik, dia duduk bangunan tadi untuk kolam renang itu menemukan sesajen yang ada rambutnya, ada rahangnya, dibungkus kain putih. Itu sudah puluhan tahun. Karena dulu dipakai seleb. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Akhirnya dia ragu, tanya sama Ustadz. Kok enggak tanya sama saya? Tanya sama Ustadz. Ustadz, ini saya bakar gimana? Oh jangan, kamu kubur kembali. Biar nanti tidak terjadi masalah. Kalau tanya saya, bakar, bakar. Begitu. Saya awasi dari jarak jauh. Begitu. Saya kepingin ketemu sama dedengkotnya si jinnya itu. Iya. Lama saya tidak kenalan. Oh no, iya. Jelas? Bakar, bakar. Sebab itu barang batil. Begitu. Kok dikubur kembali? Subhanallah. Di Jakarta Selatan itu ada spesial penguburan kucing sama anjing. Sekarang lahannya hampir nyaris habis. Jadi kalau mau disusun, itu bayar, Pak. Dan ada kontraknya. Setelah 2 tahun, kalau tidak bayar lagi dipindah. Itu kucing sama anjing. Ya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Pemborosan ya. Pemborosan. Sementara tadi diskusi dengan bapak kita ini, banyak tukang ojek itu yang dipecat dari pabrik-pabrik, dari perusahaan, itu sehari konon katanya dapat 80.000, itu belum dipotong bensin. Sementara dia pulang ada istri sama anak 3, tiga-tiganya sekolah. Itu belum dipotong bensin. Belum dia sendiri untuk makan siang. Itu untung masih dapat 80.000. Saya pernah dengar dapat 25.000. Akhirnya jam 10 malam dia terpaksa harus pulang. Dapat 25.000. Pulang. Itu belum kalong bensin. Belum. Dia narik hanya sekali. Iya. Subhanallah. Ini nanti saya pulang kalau lewat terminal Bungurasi yang sisi selatan. Ya Allah. Ratusan mereka berjajar nunggu orderan itu. Subhanallah. Subhanallah. Oke ya, baik. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan pernah sekali-kali Allah itu dibuatkan tandingan. Wa antum ta'lamun, Anda sadar. Anda tahu betul kalau Allah dijadikan tandingan. Bagaimana kalau begitu? Loh, Allah marah dong. Allah dijadikan tandingan. Tidak ada apa-apanya. Kalau mau menandingi Allah, Allah segala-galanya. Subhanallah. Kita bisa melihat, bisa. Tapi kalau sudah operasi kena katarak seperti saya, bisa mengatakan maha melihat? Oh, tidak bisa. Melihatnya dengan sempurna, tidak bisa. Saya lihat lampu ini pecah, Pak. Pecah. Kalau dulu lensa dari Allah tidak pecah, wongkul. Kalau ini pecah. Saya lihat ini pakai bantuan toples. Paham toples ya? Pakai bantuan. Iya. Allah maha. Tidak pakai plus dan minus. Ini silinder. Subhanallah. Allah maha mendengar. Yes. Lah manusia umur 75, 80. Pendengarannya semakin berkurang. Pak Yusuf, pendengaran semakin berkurang. Bahasa Inggrisnya the double. Semakin menurun. Semakin menurun. Subhanallah. Kita tidak pernah bisa maha. Yang maha adalah satu-satunya yang kita sembah setiap saat, setiap waktu. Jelas ya? Baik. Jadi jangan pernah menjadikan Allah sebagai bentuk tandingan. Iya.
Subhanallah. Jangan mengadakan tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahui, kamu sadar betul bahwa itu keliru, tapi tetap dilaksanakan. Untuk ini Anda di rumah, di kampung ada RT RW, kebetulan RT RW-nya tidak santri. Ada tarian tiap kakak 50.000 untuk bawa tumpeng dibawa ke punden. Karena bulannya bulan Suro. Mohon maaf, Anda ikut urun 50.000, Anda ikut menanam dosa. Jangan lakukan. Kalau Anda berpahala, tolong Anda berontak bahwa hal itu tidak dibenarkan oleh logika manapun, termasuk yang jelas logika agama. Itu ya. Baik, hadirin, sekarang saya bawa ke menuju materi utama. Ya, Al-Maidah 73. Yes, silakan. Siapa yang menerjemahkan? Al-Maidah 73. Silakan. Silakan. Al-Maidah surat yang kelima 73. Silakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari kami. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Saya bawa pulang ayat ini. Kalau perlu rekaman ini nanti saya sebarkan ke saudara-saudara, tidak peduli mereka non-Islam, biar melek. Siapa tahu dapat hidayah dengan tulus. Saya menyampaikan ke sana dengan niat tulus bahwa selama ini yang mereka sembah itu keliru, salah alamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu, benar-benar. Loh, ya apa? Adalah ada qad. Benar-benar benar. Dia distempel kafir. Qalu, manakala mereka punya ideologi, punya keyakinan yang keliru, punya anggapan innallaha tsalithun tsalatsa, Allah adalah salah satu dari oknum yang 3. Kafir itu, iya. Suatu alus titik non muslim, menedok, iya. Tapi saya lebih senang kafir. Kafir itu menolak dari kebenaran. Oke, baik. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Saya baca tanpa tajwid biar jelas. Wa ma min ilahin, dan tidak ada satu sesembahan pun illa ilahun wahid, kecuali Tuhan yang Esa. Esa dalam zat, Esa dalam sifat, Esa dalam perbuatan, Esa dalam hal mengabdi kepadanya. Wa illam yantahu, awas kan ya, negak leren kepercayaan palsu yang Tuhan 3 itu, awas kan. Menendak kono tak amma yaquluna lamassannal ladina kafaru minhum adzabun alim. Wa illam yantahu amma yaquluna, kalau kalian tidak berhenti punya keyakinan yang palsu itu, kalian nanti disentuh oleh adab yang sangat menghinakan. Quran ini ngomong ini itu. Wa illam yantahu, hentikan itu kepercayaan palsu itu. Begitu. Kok serius Pak Musa? Loh, Quran ini ngomong ini itu. Ya apa? Saya baca ulang dah. Monggo. Wa illam yantahu, jika Anda tidak mau berhenti dengan kepercayaan palsu itu. Subhanallah. Ya. Pak Yusuf, ada pertanyaan. Masjid sampean ini dinamakan Masjid Ad-Dakwah. Geluran apa? Geluran. Ya. Pak Yusuf, kenapa manuk gereja, burung gereja tidak berani mencelok ndongone ndukure gendenge Masjid Ad-Dakwah yang Muhammadiyah ini? Pak Yusuf kok sing jawab.
Takut mualaf. Takut dari mualaf. Kalau mualaf kita doakan supaya nanti menjadi iya. Oh, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Kenapa burung gereja tidak berani mencok nongone gendenge Masjid Muhammadiyah? Sebab di Masjid Muhammadiyah ini selalu dijaga wak kaji peking. Sampai dua masjid itu kujogon. Di Kemiri Indah Sidarjo Gendul sudah dibeli oleh mereka pakai beduk. Akhirnya mereka bergerak ke sisi selatan, jaraknya 50 meter. Belum rampung, dia bangun sendiri. Barusan bangun kinyis-kinyis kayak gini, habis 1,8 M. Direbut Gendul. Kemiri Indah. Subhanallah. Jelas? Ya. Tapi insya Allah akhlak jamaah Muhammadiyah insya Allah tidak kesan. Insya Allah. Ya. Jadi saya mempelajari belum pernah ada. Saya di Tablet wilayah Jawa Timur ini menuju tahun ke-25. Belum pernah ada sejarahnya orang Muhammadiyah ngerebut. Muhammadiyah itu mendirikan. Jadi peletakan batu pertama sampai rampung. Insya Allah begitu. Ya, baik. Jadi ancaman ayat kita ini, tolong hentikan kepercayaanmu yang palsu itu, hentikan itu, hentikan. Subhanallah. Kepercayaan yang palsu menyangkut 3 Tuhan, namanya Trinitas. Sekarang Anda saya geser menuju akhir, karena ini pertemuan pertama kali pembuka. Anda saya geser ke surat 19 Maryam. Tuhan benar-benar di sana melampiaskan dendam kemarahannya kepada mereka. Yang Allah dituduh punya anak dan seterusnya. Oke? Baik. 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 Maryam. Ya. Maryam. Surat Maryam. Ayat kita ini. Ya. Ayat kita ini 88. Nggih, silakan. 88. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka punya pendapat, punya keyakinan yang palsu bahwa Allah yang Maha Rahman itu punya anak. Ingat pengantar pengajian tadi itu, kalau Allah punya anak, kalau kita itu punya anak, kita manten nanyar Pak Yusuf sing diarep-arep iku nang positif. Artinya punya anak. Karena anak ini nanti pelanjut untuk mewarisi segala-galanya dari orang tua. Begitu. Subhanallah. Pak Yusuf nurut pare oma-oma 10 tahun gak duwe anak, namanya apa? Nurut pare. Gabuk. Nurut Lamongan majer. Pak Yusuf oma-oma 10 tahun 15 tahun tetap gak duwe anak. Jalan keluar yang terbaik apa? Ngadopsi. Bagus. Ngadopsi itu punya kelemahan, kalau anak itu sudah baligh ada aurat dengan orang tua. Kalau perempuan dengan bapak, kalau laki dengan ibu. Makanya kalau ngadopsi itu waktu baligh suruh dikembalikan ke orang tuanya lagi. Dan tidak boleh ketika Khadijah ngadopsi Zaid itu memanggil Rasulullah Abi, tidak boleh. Disuruh manggil Rasul seperti orang lain. Tidak boleh. Sebab Islam sangat menghormati yang namanya garis keturunan, nasab. Kalau yang diangkat perempuan, orang tua angkat tidak bisa jadi wali, tidak bisa. Dan anak angkat tidak punya hak waris. Jelas? Subhanallah. Ya. Hadirin, terserah sampai setuju apa enggak. Kalau ada orang rumah tangga
10 sampai 15 tahun tetap tidak punya anak, ada teori dua di Al-Quran. Kalau model Nabi Ibrahim, nikah lagi. Model Ibrahim. Ya sudah barang tentu rundingan, berunding. Bukan lewat jalan belakang, bukan. Berunding. Oke, baik. Kalau model Nabi Zakaria, tadi ayat yang dibaca, mana imamnya tadi? Imamnya tadi mana? Imamnya tadi baca ayat mengenai Zakaria kepingin memperoleh anak, dikasih Yahya. Namanya ditentukan dari langit. Nama ditentukan dari langit itu dua. Satu Maryam, dua Yahya. Itu diputuskan dari langit. Allah yang ngasih. Subhanallah. Tadi ayat itu yang dipakai. Oke, baik. Jadi kalau model Nabi Zakaria, doanya ditambah. Kurang serius. Disuruh banyak istighfar. Mungkin ada selama ini yang kurang pas. Begitu. Tapi model Ibrahim, berangkat mana ini gelek geger biasa. Ya, itu. Kecuali pamannya ini tadi ya, wong pamane ya ngolehi, ya sudah berangkat toh malah tak bandani ngono iya ya. CC. Oke? Baik. Hadirin, jadi urusan bapak sama anak itu artinya saling membutuhkan. Nah, kalau Allah dituduh punya anak kan berarti Allah masih butuh. Jelas ya? Di situ urusannya. Baik. Wa qalu takhadar rahmanu walada, sekelompok mereka orang punya anggapan palsu. Tuhan yang Ar-Rahman itu walad, punya anak. Dituduh begitu. Baik. Lanjut 89. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mudah. Laqad ji'tum syai'an idda. Kalau pendapatmu tidak kamu cabut, sungguh kamu membuat sesuatu yang ingkar, yang mungkar di dunia ini sampai kiamat. Dunia ini goncang gara-gara Allah dituduh punya anak. Itu sesuatu kemungkaran yang biang keroknya mungkar. Yang luar biasa. Loh, Quran ini ngomong ini. Masa saja diam? Iya. Pak Yusuf, nek model Nabi Ibrahim itu sodok krusel. Tapi nek model Nabi Zakaria, ibu-ibu seneng. Iya, model Zakaria. Jadi doa wiritannya itu digenjot. Begitu, lebih banyak. Kayak baik. Jadi hubungan anak sama bapak itu hubungan saling membutuhkan. Ya, baik. Sungguh tindakanmu kepercayaan palsu seperti itu kalau kalian rawat, kalian yakini sampai kamu bawa mati, Allah murka. Allah marah. Karena itu sesuatu kemungkaran yang amat sangat di muka bumi ini. Jelas? Yes. Lanjut. 90. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Takadus samawati yatafattarna, hampir saja langit itu pecah gara-gara ucapanmu yang keliru itu. Subhanallah. Wa tasyaqqul ard, bumi ini terbelah, likuifasi bumi ini terbelah. Kalau di Yordan bumi dibalik oleh Allah. Kemarin kapan hari waktu Jokowi menjabat untuk yang pertama di Sulawesi Utara terjadi tsunami dan buminya buka, Pak. Buka. Setelah ditelusuri di sana termasuk ada biang keroknya jeruk makan jeruk. Apa Pak Yusuf? LGBT. Allahu Akbar di Sulawesi. Subhanallah. Tapi kira sampeyan ku masak tok tiba iya ngikuti update berita terbaru. Iya. Oh. Hebat. Subhanallah. Subhanallah. Bumi terbelah. Kalau di Yordan LGBT bumi dibalik oleh Allah. Sekarang jadi laut mati. Sekarang laut mati. Dan kadar garamnya tertinggi di dunia.
Begitu. Wa takhirul jibalu hatta. Gunung mau runtuh gara-gara ucapanmu yang menuduh Allah Tuhan punya anak. Allah. Apa ini tidak pelampiasan kemarahan? Lah ayat ini ayo dibongkar. Ini kita punya ayat. Iya. Kalau perlu dakwah sampaikan kepada mereka. Ini yang turun kepada Nabi Muhammad. Tentang ketuhananmu yang keliru itu. Subhanallah. Ya. Pak Yusuf, mohon maaf. Dulu Anda SMA itu lulus tahun berapa? Tahun 90. 90. Bagus. S1 tahun berapa? S1 95. S2-nya? S2 tahun 2010. S4? S4 belum. Jauh. Pak Yusuf SMA tahun 90, kepala sekolahnya masih ingat? Masih. Bagus. Masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Namanya siapa? Pak Romadi. Pak Romadi. Di mana itu? Di Wisma Permen. Oh, Wisma Permen. Baik. Pak Yusuf, kenapa kepala sekolahnya kok satu? Ya, supaya nggak ada banyak aturan yang Bagus. Kalau kepala sekolah 2 atau 3, geger. Muridnya tidak pernah tentram. Kebijakannya mencela-menceli. Yang satu suruh masuk, satu suruh daring, satunya disuruh kelesetan di omah. Angel. Memang waktu rapat kesro rame, saling memberikan usulan boleh. Tapi keputusan diambil kepala sekolah sebagai menjalankan kebijakan. Hanya satu. Kalau Ahok itu saya tanya, Ahok dulu kepala sekolahmu berapa? Ya 1. Tapi kenapa begitu menyangkut ketuhanan kok 3? Saya tidak tahu. Kira-kira jawabannya apa mereka itu? Padahal kepala sekolah 1. Mulai TK sampai perguruan tinggi itu, rektor itu ya 1. Iya. Yang lain itu pembantu rektor. Rektor 1, rektor 2, rektor 3 itu pembantu. Iya. Bidang kemahasiswaan, bidang kurikulum, hanya itu saja ya. Begitu. Jelas? Tapi kenapa menyangkut keyakinan yang paling asasi dalam hidup, loh kok 3? Gak bingung tadi. Bingung. Subhanallah. Dan ini kesro bulan Desember akhir Natalan itu loh segarakno. Allahu Akbar. Buya Hamka itu keluar setelah memberikan fatwa tahun 72, bukunya tipis di Al-Falaq. Beliau keluar itu, saya tidak tahu tahun berapa itu ya, keluar. Begitu memberikan fatwa haram tentang ucapan Natal, beliau mundur. Daripada nanti dilengsarkan sama Pak Harto. Beliau pertama kali menjadi ketua MUI. Dan dia sendiri minta supaya jangan dibayar MUI itu. Jangan digaji. Karena gajinya dari, sebab kalau digaji nanti fatwanya pesanan. Begitu. Jelas? Allahu Akbar. Begitu, Pak. Jadi di sini kita tahu bahwa kemarahan Allah dilampiaskan di sini. Hampir saja. Belum sampai, tapi hampir. Ini kan bentuk kemarahan. Langit itu loh. Pecah. Bumi terbelah. Gunung-gunung yang begitu kokoh sebagai pasak bumi, sebagai paku, nanti bisa melayang runtuh. Boleh jadi kalau ayat ini diteruskan, menjatuhi dirimu gara-gara punya keyakinan palsu menyangkut Tuhan itu punya anak. Kalau diteruskan, kalau Tuhan punya anak kan berarti punya istri. Jadi tujuannya jelas 2. Punya anak itu sekaligus punya istri. Tujuannya mesti 2. Jelas ya? Sementara di tempat lain malaikat itu pakai tak marbuto. Dalam susunan bahasa Arab itu dinisbatkan perempuan. Jadi amat boleh jadi malaikat ini gendakane. What is gendaan? Tunangane, sehingga melahirkan yang namanya Tuhan junior. Itu anak.
Tuhan anak. Begitu. Bagaimana Islam memandang Isa? Isa Rasul atau Nabi atau Rasul diutus oleh Allah dan dia tetap manusia. Jelas? Sementara di sana manusia sekaligus punya predikat baru yaitu manusia menjelma menjadi Tuhan. Tuhan menjelma sebagai manusia. Begitu ketika saya memperoleh kuliah mengenai ilmu perbandingan agama menyangkut ini. Subhanallah. Itu ya. Jadi mereka punya dua fungsi. Manusia Tuhan, Tuhan manusia. Tapi kalau Pak Yusuf di rumah sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai RT, dua jabatan, itu hanya jabatan muamalah dunia. Lah ini enggak jabatan urusan dengan ketuhanan. Oke ya, baik. Ini melampiaskan tentang kemarahan. Lanjut 91. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Anda aulir rahmani walada. Diulang sekali lagi oleh Allah. Sebab tuduhanmu sangat keji, sangat mungkar. Di sini yang selalu diulang-ulang adalah anak. Karena anak berikutnya punya pendamping. Pendamping itu hanya oleh Allah, direkam oleh Al-Quran hanya sekali. Walam takul lahu shahibah. Aku tidak punya pendamping, kata Allah. Saya tidak punya istri. Dari mana kalian nodo saya punya anak, wong saya sendiri tidak punya istri? Begitu. Di sini diulang, anda aulir rahmani walada, karena ada tuduhan yang palsu, yang keliru, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. 92. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Diulang sekali lagi oleh Allah. Amat sangat tidak mungkin Allah yang Maha Rahman Maha Rahim ini mempunyai anak. Itu tuduhan yang palsu dan keji. Amat sangat mungkar. Sekali lagi kesimpulan bahwa nek wis sampean koyo ngene akidah mereka. Kalau Allah dibongkar entek-entekan, nah lapo jabat tangan memberikan ucapan selamat Natal iku lapo? Sing murui ya sapa? Ono kene kerenge kaya ngene Qur'ane. Jelas? Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Sing soro ono pertanyaan begini. Pak Musa, saya tidak berikan ucapan selamat. Tapi mereka tonggo api, dikirimi makanan. Dimakan. Anda makan selama Anda tahu bahwa itu halalan thayyibah. Selama halalan thayyibah. Monggo. Begitu. Jelas? Ya, karena sembelihan orang ahlul kitab itu halal buat orang beriman. Nggih? Kajinya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Satu? Monggo. Nggih? Yes. Monggo, Pak. Nanti dicontohkan kepala sekolah itu cuma satu. Nggih. Bagus. Kalau sekolahnya satu, kepala sekolahnya masih satu. Nggih. Kalau sekolahnya 3/5, kepala sekolah juga 5. Maksud saya begini, mungkin saya juga tidak tahu. Tuhan 3 bagi mereka itu tugasnya dikapling. Oh, dikapling. Jadi yang Tuhan Bapa, Tuhan ini. Mungkin Kan jelas sudah disebutkan Tuhan Allah, Bapa, Tuhan Anak sama Rohul Kudus. Jelas itu. mereka dikapling-kapling itu. Oh, begitu. Bagus. Barangkali. Iya, bagus. Terima kasih. Allah di sini marah itu gara-gara dituduh tadi itu loh. Kalau dikapling berarti kekuasaan Tuhan kan ono sing dipreteli. Terbatas. Padahal Allah itu unlimited. Jelas? Iya. Dunia seisinya itu belum ada, belum wujud. Allah sudah bertengger. Dunia ini nanti digolong habis oleh Allah. Dunia ini digolong sama Allah. Kiamat itu digolong. Kayak golong kertas itu loh. Kayak dodolan ndok ngene Masjid Agung nang digurak karo Satpol PP jam 10 buyar. Ya digolong. Wong beberan ndok nisor digolong. Dunia ini nanti digolong.
Sampeyan bayangno ana gunung, ana gedung sakmono. Cuma karo Allah pek digolong ngene tok. Semuanya mati. Allahnya di mana? Sendirian. Sambil nunggu nanti trompet kedua ditiup sama Israfil. Baru mereka bangun, bangkit, posisi berdiri dan siap menuju ke padang mahsyar, dimintai pertanggungan jawab. Jadi nanti kelak dunia ini berakhir dan Allah sendirian lagi. Sama dulu sebelum dunia ini diciptakan, Allah sendirian. Allah maha segala-galanya. Subhanallah. Loh kok Allah dituduh pakai ngapling? Iya. Ngapunten ya, Allah ini bukan pemborong. Iya kok pakai. Yang lain masih ada? Monggo. Sekali lagi saya tekankan supaya sampean nanti WA kepada keluarga, SMS, jangan pernah memberikan ucapan selamat kepada mereka menyangkut urusan Natal. Sebab Natal itu hari kelahiran Tuhan. Pertanyaan yang cerdas, Tuhannya baru lahir tanggal 25. Sementara umatnya sudah ada. Lah kok dulu hambanya daripada Tuhan baru lahir. Nalarnya di mana? Saya munyeng nek mikir ngono munyeng saya. Makanya pendeta kaliber internasional ada di Mesir, namanya pendeta Puter. Kaliber internasional, bukan pendeta ecek-ecek, bukan. Sertifikatnya sudah mengantongi ijazah. Pendeta kaliber internasional, pendeta Puter yang di Mesir ini sebelum meninggal punya tulisan. Tulisannya kebaca sama Sayyid Qutb yang punya tafsir fi dilalil Quran. Direkam sama Sayyid Qutb, tulisannya Puter. Kata Puter, saya memahami tentang Trinitas sudah sekuat maksimal usaha kami sampai saya seusia ini. Perkara nanti generasi muda berikutnya setelah saya, tidak tahu jaraknya berapa tahun, berapa ratus tahun, mampu dengan kapasitas rasional dan terukur memahami Trinitas sesuai dengan kapasitas mereka yang lebih baik, silahkan. Tapi untuk saat ini Trinitas yang saya pahami ya seperti ini. Ini menjadi dogma. Dogma itu Bapak, dogma itu kepercayaan yang tidak boleh dipertanyakan. Gugon Tuhan pokoknya. Wis ngono aja ditakokno. Semakin ditakokno semakin tidak rasional. Jadi Trinitas itu dogma, ditutup dogma, entek sudah. Tidak bisa didiskusikan wong dogma kok. Kepercayaannya sudah paten. Puter ngomong, siapa tahu nanti generasi berikutnya yang lebih cerdas-cerdas dari kami mampu menerjemahkan secara proporsional Trinitas, silahkan. Dadi Puter dhewe iku ngelu ngrasakno Trinitas itu. Sebab gak cocok karo alam. Iya. Lah sampeyan ono anyar, Tuhan dikapling, lha iku anyar iya. Ya mungkin, iya, bagus. Enggak apa-apa, bagus. Ya. Kaplingan, model kaplingan. Itu Tuhan juga marah. Karena kekuasaannya diambil alih. Begitu sebagian. Cukup sampai sini dulu ya. Nggih. Alhamdulillah matur nuwun sangat atas perhatiannya. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.